peserta, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Perangkatokan saya, Mirani Maltika, Mayang Arlia Trisa, dan juga Yesi Putri Utami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi fisiologi hewan, yaitu mengenai transportasi substansi dan melintasi membran sel. Nah, untuk materi pertama kita persilahkan kepada Yesi Putri Almi. Terima kasih moderator. Saya Yesi Putri Utami, NIM 1803-1179. Di sini saya sebagai penyaji pertama dari kelompok 3. Materi yang pertama yaitu pergerakan substansi melintasi membran sel. Fungsi membran sebagai lalu lintas molekul dengan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel ialah molekul yang hidrofobik, yaitu misalnya CO2 dan O2 atau oksigen. Dan molekul yang polar yang sangat kecil, itu contohnya air dan etanol. Sementara itu, molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar, itu misalnya adalah glukosa. Ion dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Banyak molekul yang keluar masuk membran menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu dengan transport pasif dan transport aktif. Dengan transport pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa mekanisme khusus, dan transport aktif itu untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus. Membran sel merupakan organel yang terletak paling luar dan memiliki banyak fungsi. Membran sel bersifat selektif, permeabel, dan dapat mengatur jenis serta jumlah zat yang ditransport. Struktur membran dapat dilukiskan sebagai model mozaik cair. Selanjutnya yaitu transport pasif. Transport pasif itu merupakan suatu perpindahan molekul yang menuruni gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan. Transport pasif terjadi secara difusi dan juga osmosis. Osmosis adalah perpindahan air atau zat pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat. Sedangkan difusi itu adalah perpindahan molekul atau partikel zat yang terlarut dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Selain itu, ada juga difusi dipermudah atau dikenal juga dengan facilitated diffusion, yang merupakan proses pengangkutan zat terlarut dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer, tapi dengan bantuan protein pembawa yang terdapat pada membran. Difusi dipermudah ini dapat mengangkut zat secara lebih cepat daripada difusi yang biasa. Selanjutnya, ini adalah gambar dari transport aktif. Selanjutnya itu adalah transport aktif. Transport aktif merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan suatu sel untuk mempertahankan konsentrasi internal molekul kecil yang berbeda dari konsentrasi lingkungannya. Oleh karena itu, ia memerlukan tenaga yang terdiri dari adenosin trifosfat atau dikenal dengan ATP untuk menggerakkan bahan-bahan melalui membran plasma. Transport aktif ini merupakan kebalikan dari transport pasif tadi yang bersifat spontan. Arah perpindahan dari transport aktif ini itu melawan gradien konsentrasi. Transport aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Contoh protein yang terlibat dalam transport aktif ini adalah channel protein dan carrier protein serta ionofor. Yang termasuk transport aktif adalah coupled carriers, ATP-driven pumps, dan light-driven pumps. Contohnya itu pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium ini merupakan contoh dari transport aktif yang banyak ditemukan pada membran sel. Perpindahan molekul ini menggunakan energi ATP untuk mengeluarkan natrium
keluar sel dan bersama dengan itu masuk kalium ke dalam sel. Mungkin itu sedikit penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yesi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai fagositosis. Nah, untuk fagositosis ini kita akan persilahkan kepada Mayang untuk menyampaikan materinya. Kepada Mayang kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Mayang Perlia Trisa akan menjelaskan tentang fagositosis dan juga pinositosis. Nah, untuk fagositosis. Fagositosis merupakan proses di mana sel menelan suatu partikel dengan kaki semu yang membalut di sekeliling partikel dan membungkusnya dalam kantong berlapis membran yang cukup besar untuk bisa digolongkan sebagai vakuola. Partikel itu dicerna setelah vakuola bergabung dengan lisosom yang mengandung enzim hidrolitik. Selanjutnya adalah proses dari fagositosis. Yang pertama adalah tahap perlekatan atau attachment bakteri atau benda asing pada membran sel fagosit. Yang kedua adalah tahap penelanan yang diawali dengan invaginasi membran plasma dari sel fagosit sehingga partikel yang akan difagosit masuk ke dalam sitoplasma yang kemudian ditutup oleh vakuola atau fagosom. Selanjutnya terjadi fusi antara lisosom dengan fagosom membentuk fagolisosom. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pembunuhan atau killing, yang dalam prosesnya bisa tergantung oksigen maupun tidak tergantung oksigen. Tahap terakhir adalah tahap penghancuran. Nah, materi selanjutnya itu tentang fagosit. Fagosit merupakan penggolongan dari sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan dengan cara fagositosis atau menelan patogen. Fungsi dari fagosit adalah untuk menelan partikel atau patogen. Fagosit memperluas bagian membran di sekeliling partikel hingga terbungkus. Materi selanjutnya adalah pinositosis. Nah, pinositosis merupakan proses seluler yang menyebabkan pengambilan partikel dari lingkungan, biasanya berukuran kecil dan dalam bentuk yang dapat larut, melalui pembentukan fisikal kecil di membran plasma sel. Proses ini pada dasarnya dianggap sebagai tindakan seluler minum. Vesikal akan dilepaskan setelah proses invaginasi membran sel di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari pinositosis. Yang pertama adalah mengontrol volume sel dan area permukaan untuk mencegah penyusutan dan pembengkakan sel. Yang kedua adalah melakukan transportasi yang melibatkan pergerakan makromolekul serta mikromolekul bersama dengan cairan ekstraseluler melintasi membran sel bilayar. Selanjutnya adalah memberikan nutrisi esensial dan konstituen terlarut ke sel melalui degradasi makromolekul oleh enzim lisosom. Nah, proses-proses dari pinositosis itu dibagi menjadi dua, yaitu makropinositosis dan juga mikropinositosis. Makropinositosis merupakan mekanisme seluler non-selektif yang tidak memerlukan reseptor sel untuk memediasi jalur endositik. Namun makropinositosis adalah proses konstitutif untuk sel-sel imun bawaan primer seperti makrofag, sel dendritrik, monosit, dan lain-lain yang dirangsang oleh faktor pertumbuhan. Nah, untuk mikropinositosis dapat didefinisikan sebagai metode di mana makromolekul dengan ukuran kurang dari 0,2 nanometer dapat dicerna dan dimediasi oleh vakula yang dilapisi katalin, dilapisi caveola, dan tidak dilapisi. Nah, perbedaan fagositosis dengan pinositosis. Dalam fagositosis, seluruh partikel tertelan dipecah oleh enzim seperti cathepsin yang kemudian diserap oleh sel. Di pinositosis, di sisi lain, sel meminum makanan cair dengan pengecualian lipid yang juga dicerna oleh pinositosis. Selain itu, dalam fagositosis terdapat perpanjangan membran plasma terhadap partikel, sedangkan pada pinositosis invaginasi membran terjadi. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan tadi terkait tentang materi yang telah yang telah kita bahas kali ini, yaitu mengenai tentang transfer substansi melintasi membran sel. Nah, di mana tadi kita melihat ada transportasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu pergerakan substansi melintasi membran, kemudian transport pasif, transport aktif, fagositosis, dan juga pinositosis. Kemudian tadi juga ada pergerakan substansi melintasi membran sel,
Nah, di mana tadi telah dijelaskan oleh saudara Yesi, ada transport pasif, kemudian juga tadi ada transport aktif, dan kemudian juga ada fagositosis. Nah, dan juga ada prosesnya tadi yang bisa kita lihat. Ada fagosit, nah, dari pengertian dan juga fungsinya, serta juga ada pinositosis, dan juga beberapa fungsinya dan prosesnya yang juga terbagi dua, yaitu makropinositosis dan juga mikropinositosis. Kemudian ada perbedaan antara fagositosis dan pinositosis juga. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, persilahkan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan juga kami setelah buka dan kami akan menjawabnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.